By the way, ini busnya mungkin kita ngiranya karena masih sepi, masih belum banyak yang naik, makanya AC dingin banget. Ini kebayang dong siang bolong nyariin jaket. Katro nggak sih, Noh? Satu keluarga loh. Ya, warga Kabupaten Bogor berebut menggunakan jaket di tengah hari bolong. Padahal masih di jalan tol Maros ini jor ya. Tapi mungkin ini karena masih sepi, kita kira gitu. Tapi ternyata 3 hari 2 malam kita di sini itu malam dan rame full pun emang dingin banget. Dingin banget. Dingin banget. Nggak bohong nih bisnya. Dan tadi kita udah lewat di stasiun Kampung Rambutan, udah ya lumayan lah buat barisan depan tuh kayaknya. Ada beberapa yang naik ya. Tapi untungnya dia nggak ngetem lama, begitu angkut naik langsung jalan, kita masuk tol lagi buat, aku lupa itu daerah mana. Nah ini karena jalanannya macet dan hari Jumat, ya kan? Jadi kayaknya udah mulai agak boring. Ya. Udah mulai cranky, tambah lagi mungkin emang makannya kurang juga, cuman roti gitu. Makanya kita kasih nonton di laptop. Biasanya nggak kayak begini sistem kita sama dia. Cuman ya udah deh, privilege deh karena ini keadaan seperti ini, daripada dia bete untuk 3 hari ke depan, kita kasih dia opsi untuk nonton di laptop gitu. Dan lagi libur panjang juga gitu. Nah, sebenarnya walaupun banyak banget terminal-terminal yang harus disambangi oleh bus kita, itu emang nggak pernah ada yang lama sih, Bang. Nggak pernah lama. Justru satu yang paling lama itu aku lupa di mana. Kita isi bensin, antrinya sampai setengah jam. Nah ini yang tadi yang ada marka Kampung Rambutan. Di situ kita yang isi bensin itu ya. Aku sempat turun ke Indomaret karena masih ada yang kurang gitu kan. Aku sempat turun ke toilet, naik, belum berangkat juga. Pokoknya total itu kayak 30-40 menit baru jalan. Iya, jadi sebelum isi bensin tuh ada agen tiket apa aku lah lupa namanya, dia di pinggiran tol TB Simatupang. Itu agak lama karena agak rame. Ternyata di bawah, tau gak yang di belakang kita itu ada rombongan yang naik. Iya, atau keluarga itu ya. Yang mereka saling kenal. Mereka naik di situ. Jadi benar. Lama nyusun bagasi di bawah. Tapi abis mereka naik, bisnya jalan, ngisi bensin lagi. Jadi lamanya 2 kali gitu. Mungkin teman-teman udah sempat lihat di video sebelumnya kalau bus Simpati Star dari stasiun Cakung ini nggak langsung ke Pelabuhan Merak. Iya. Dia bakal ngambil ke beberapa titik di Terminal Jakarta. Best banget kita ngejemput semua penumpang. Itu bus berapa total penumpangnya? Berapa ya? 32 kayak. 32 ya, kurangin 6. Nah, 26 orang yang kita jemput dalam 1 hari. Jadi kita touring terminal. Jadi posisinya kita sudah dari Bogor ya ke Jakarta, kembali ke arah Tangerang lagi. Jadi kayak V shape gitu bener. Ya. Lihat apa kamu? Jauh lagi nggak? Ini kita mau kemana dulu? Busnya mau kemana dulu? Merak. Habis dari Merak?
mau makan padang itu. Mau nggak makan padang? Boleh kalau tidak mau. Apa dong? Apa? Enggak dong. Enggak dong. Kan nanti Mas makan kita udah nyebrang, udah malam. Enggak? Bobo lagi nggak? Bobo lagi nggak? Sempat bobo sih kan siang. Iya ada bobo siang tadi. Ini mau bobo sore nggak? Enggak. Secara apa namanya pembawaan busnya dari berangkatan dari terminal awal ke sini sih aku nggak ada isu ya, nggak ugal-ugalan. Betul, di jalan, nggak ngerem mendadak, Ngeremnya smooth banget gitu, halus banget. Terus juga sejauh ini apa kondektur yang bolak-balik itu ya masih ngasih informasi dari mulai yang kita nyampe itu cara mengoperasikan bangku-bangku ini seperti apa, itu dia masih yang informatif lah ya. Dan yang paling kita note di sini yang masuk jadi salah satu doa kita pada saat kita naik ke bus ini adalah semoga semua penumpang itu nanti orang-orang yang asik. Betul. Ya. Nah itu yang kita nggak bisa lihat di apa ya, di YouTube. Kalau bis kan bisa lihat di YouTube gitu. Iya, kita berharap dapat penumpang yang asik. Asik Betul. dalam artian kayak yang nggak ganggu atau nggak ada yang provokator. Betul. Karena kan kita bakal bareng-bareng sama mereka sampai 3 hari ke depan gitu kan. Nggak ada yang apa ya, bau. Ya kan? Aku udah mau nyebut itu tapi aku tahan-tahan loh. Aduh. nggak ada kecium bau. Terus Iya. nggak ada yang apa ya, nyampah dalam hal perkataan juga. Gitu. Semuanya masih saling sapa, tapi bener-bener ya sesuai dengan norma-normanya gitu ya. Mostly memang isinya orang suku Batak, jadi ya, aku mau pulang juga kampung, mau pulang kampung. Natal di sana. Iya, dan hampir semua juga mungkin memilih mode transportasi ini karena mereka satu keluarga ada yang totalnya 6 orang, totalnya 7 orang. Dikaliin kalau misalnya naik pesawat satu berangkat 1,8 sehingga satu orang PP itu ada 3,6 dikali 5 orang, nah by 16 juta gitu. Jadi apapun yang mereka ngomongin di belakang bangkuku, aku tahu artinya semua. Aku paham yang mereka ada pesta di mana, ketemu sama hadolinya, aku tahu. Tapi asik-asik sih penumpangnya ya. Maksudnya ya itu dia nggak rusuh lah. Tertib juga. Ya. Ini pas mau Merangkat saya. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di terminal terakhir yang akan kita kunjungi di Pulau Jawa sebelum nyebrang. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Poris Tangerang. Tadinya kalau kita belinya nggak di Traveloka, ini adalah stasiun yang kita incer ya. Iya. Terminal yang kita incer, terminal Poris. Mungkin bakal modal berapa ya, 100.000 lah Grab sini atau lebih mungkin. Tapi untungnya dapatnya lebih murah di Traveloka. Iya. Ini ada orang yang mau naik dulu. Ada orang yang mau naik lagi. Ini ada orang yang mau naik ke sini. Ini kan terminal juga. Ini namanya terminal Poris. Dia tunggu dulu.
Ada beberapa orangnya juga yang naik dari terminal Poris ya, dan kita juga ngetemnya nggak lama-lama banget, masukin barang, naikin penumpang, dan lanjut lagi masuk ke jalur tol ya. Di sini kita masih belum ada bayangan akan seperti apa makan malam kita nanti di Merak ya. Iya, betul. Perut udah nggak karuan ini, laparnya minta ampun. Dan di sini kita lihat Kenan juga udah mulai ngemil lagi ya. Dia sempat ngemil beberapa jajanan, minum susu. Papa Kenan juga sempat aku kasih susu kotak ya, karena aku tahu kita bertiga itu kurang asupan makan siang dari siangnya. Roti sama susu doang kan? Roti sama susu doang, pure. Hebat ya? Bule kok tinggal di sini. Seperti yang dilihat ya, udah mulai berasa ambience bus malamnya ya. Lampunya udah mulai dihidupin ya? Lampu warna-warni diiringi dengan lagunya Panca Espondang gitu. Pokoknya berasa banget bus jalur lintasnya lah ya. Di sini tol yang kita masukin itu langsung ngambil ke Tangerang Merak ya. Estimasinya sih sebenarnya dari sini ke Merak itu 2 jam lah kalau bis gini. Di sini kita juga masih belum ada gambaran jelas bagaimana pengaturan jadwal kita untuk berhenti makan pagi, siang, malam, mandi, buang air dan bebersih di mana. Jadi kita masih menyerahkan semuanya saja sama ke Bapak Driver dan juga tim dari Sempatistar gitu ya. Kita percayakan semuanya ke mereka. Kita ikut-ikut aja. Semoga tempat-tempat yang dipilihkan untuk berhenti itu baik untuk makan, baik itu juga untuk bebersih, itu semuanya nggak harus bagus-bagus banget, tapi ya layak lah ya. Betul. Menggunakan full baju dinas ya. Dingin banget. Tapi sebenarnya inti dari kita pakai masker itu bukan karena dingin, karena ternyata seperti yang tadi aku awal kasih tahu ya, ini kan kabin penumpang ini kan terpisah sama driver, ada pintu tersendiri. Terus di bagian belakang ujung di mana tempat toilet itu juga tertutup lagi sama pintu. Jadi pas buka pintu ini ada toilet, ada ruang untuk smoking, untuk 2 orang tempat duduk gitu, tertutup rapat. Tapi ternyata mungkin karena ada celah atau mungkin bolak-balik dibuka tutup, lumayan masuk asap rokoknya. Betul. Jadi agak sesek aku sama Kenan. Kebayang dong, walaupun dikit tapi asap rokok itu ketemu sama AC itu nempel banget, nggak bakal hilang gitu. Karena sirkulasinya nggak muter, nggak ada. Itu aja. Jadi untungnya kita udah siapin masker. Betul. Gitu. Maskernya bukan buat aroma bau penumpang, tapi ya itu buat asap rokoknya itu. Asap rokoknya itu nggak kuat gitu, walaupun nggak langsung, tapi ya ada aja bau rokok masuk ke si kabin penumpang ini. Wah, itu bikin batuk. Iya. Itu batuk, itu Papa Kenan tuh awal mula batuknya nggak berhenti itu dari situ tuh. Sampai sekarang batuknya berhenti. Ini udah gelap banget ya, lampunya juga agak remang-remang.
kita udah sampai di Merak. Iya. Oke, tapi kita nggak langsung ke dermaganya karena memang mungkin keberangkatan dari kapal kita masih hampir 2 jam lagi. Bener. Ini Nah, sekitar ini jam 7. sampai nih. Tuh. Jam 7 malam kita nyampe, kita ikut aja sama si driver dan juga tim Sempatistar yang memarkirkan bus kita di depan rumah makan ini. Jadi kita turun, ikut aja makan di sini, gitu. Ini tuh kayak enggak rumah makan Padang, enggak Sunda, kayak rumah makan biasa aja, gitu kan? Tapi yang pertama pasti toilet dulu ya. Toilet, itu di belakang, bagian belakang ada toilet, tapi Iya. memang berbayar lagi, berbeda sama restorannya. Gitu. Oh. Bayar dong, kan waktu itu kamu Iya, minta betul, uang betul. 2.000 gitu. Aku sama Kenan ke toilet dulu, Papa Kenan udah duduk dengan tas-tas, kita ambil makan. Di sini aku sengaja cuman beli makan 2, jadi 1 buat Kenan, 1 sama Papa Kenan aku bagi 2 gitu, karena sebenarnya agak takut perutnya kekenyangan terus Bergejolak. bergejolak gitu kan, terus harus cari lubang di mana gitu kan. Akhirnya aku bagi 2 di sini. Makanannya standar ya, ayam goreng. Jadi kita diperbolehkan untuk prasmanan. Ini prasmanan ya? Prasmanan tapi ya dihitung di kasir. Jadi ambil sendiri, nyendok sendiri, ambil lauk, ambil sayur, ambil ini, minum, ntar dihitung di kasir. Oke. Gitu. Nah, spill dong Kak. Kita waktu itu menunya apa aja sih? Ya ampun, geli deh. Jadi ini kan banyak tuh sop iga, sop daging, Iya, ayam iya, goreng iya, kalasan, apalagi bebek goreng, bebek penyet, pecel lele. Tapi yang dihidangkan untuk diprasmankan itu hanya ada ikan kayak, aku nggak tahu itu ikan kayak ikan disantenin gitu, ayam disantenin, ayam goreng, terus ada sayur kayak tauco kayaknya Iya. sih, sama lagi kayak lalapan, sambel, udah minumnya teh manis oke, gitu. oke. Akhirnya kita berdua tuh sama ayam goreng dua-duanya. Kan ayam goreng 1, aku ayam goreng 1 bagi 2 sama papanya. Bedanya kita pakai sayur tauco gitu kan. Enggak, oke. karena takut pedes. Itu Karena juga kita takut yang bersantan, Iya. sambal, ya, takut bergejolak. Jadi supaya perut kita aman juga, jadi kita pilih makanan yang aman dan harga yang aman. iya. Tapi aman nggak sih harganya? Berapa sih? Sudah keluar lagi kita. Keluar lagi. Nanti ke pelabuhannya. Ini kan tempat makan doang. Tempat istirahat doang. Aku lupa, ternyata aku nggak jadi ngambil tauco-nya. Karena pas aku tanya tauco-nya ternyata pedes. Jadi lagi-lagi aku menghindari. oke. Jadi ternyata teman-teman, ya aku nggak menyalahkan sih, gitu kan. Karena kan apa ya, harga di pelabuhan, harga di mana lagi di bandara, atau mungkin harga tempat-tempat wisata ya memang udah ada rate tersendiri kali ya. Oh ya. Jadi nasi sama ayam tok ya gini doang, 35.000. Wow. Jadi kita ini 2 piring 70. Heeh. Untung aku nggak ambil 3 piring. 105. 105. Maksudnya ya kayak sayang aja menunya gini doang gitu. Yang mungkin aku juga 3 sendok udah cukup, kamu 3 sendok udah cukup gitu, Iya. nggak banyak-banyak banget. Jadi tenggat banget, aku cuma ambil 2 porsi, aku bayar 70. Minum aku nggak ngambil karena minumnya itu aku bawa. Masih dari Indomaret tadi kan? Iya. Sedang perutnya udah enak bawa di mobil ini. Terus nanti malam saya nyebrang ya. Jadi untungnya kita berdua tuh bukan penggila nasi ya. Untungnya kita udah kedorong sama roti. Jadi ya udah nasi bagi 2 juga masih cukup buat kita. Gitu. Yang penting kalau nasi ada dikit nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa, lauknya pun nggak apa-apa gitu. Tapi karena kita juga belum tahu kapan bakal makan lagi, Benar. jadi nasi aja deh nggak apa-apa gitu. Tadi mau apa sih Om? Aku ngomong apa aja?
Open. Suka nggak denger ya? Pas video call kemarin nggak di bawah kan? Di atas kenceng banget kan? Iya. Mas telepon? Mas voice call? Gimana kalian doang? Oke, setelah kita makan di sini, tiba-tiba kita diklakson sama tim drivernya. Iya, bener. Tandanya seluruh penumpang sempat istirahat harus segera naik lagi ke bus karena kita udah siap-siap masuk ke dermaga, teman-teman. Bener, jadi kan ini berhenti pertama kali ya? Iya. Jadi kita masih blank, kita nggak tahu durasi berhenti per tempat makan itu berapa menit. Bener. Jadi kita ya udah pipis, makan. Nyantai aja gitu. Nyantai gitu. Karena nggak diinfo kita naik kapal yang jam segini enggak. Bener. Ayo istirahat. Oke. Dan ternyata lagi makan, kaca kita diketok tuh dari sebelah. Diketok dan diklakson, dibilang toa atau dari speaker sini, denger gak? Iya ada speaker juga karena ini kan dekat-dekat sama agent-agent mereka juga gitu kan. Penumpang surat star gitu. Oh, ini pakai efek ya. Akhirnya karena Papa Canon belum sempat ke toilet, aku langsung beberesin Canon, habisin nasi Canon. Sementara Papa Canon ke toilet, nunggu dia keluar dari toilet, kita bertiga kembali naik lagi ke bus dan ternyata bener aja kita naik lagi-lagi kita orang terakhir. Kita naik, pintu ditutup, langsung bener. jalanlah kita masuk ke dermaga Pelabuhan Merak. Dan kejadian kita terakhir naik tuh bukan pertama atau sekali dua kali kok. Nanti sampai nyampe. Sampai nyampe kita troublemaker di bus ini. Enggak lah. Perut kenyang, ya kan? Terus tadi juga kita bertiga udah membuang hajat-hajat yang perlu dikeluarkan, berharap ya udah buang hajatnya besok hari lagi di tempat kita berhenti. Oke. Ternyata anaknya minta pipis. Di sini, Di sini kesel banget. di bis waktu baru jalan Iya. menuju pelabuhan. Iya. Ya Dan ampun. sayangnya ya sialnya banget dari nyampe pas bus kosong kita sama sekali nggak ngecek toilet, iya kan? Kita nggak, cuma kita tahu oh itu bukan toilet, di dalam kabin itu ada toilet, ada ruang smoking area untuk 2 tempat duduk gitu kan? Ya udah karena dia emang kebelet banget, aku temen ke belakang dan teman-teman. Oh, kita nggak ngecek karena udah percaya sama Sempatista. Karena kan Sempatista katanya kan bus eksekutif ya. gitu kan. Tapi sorry to say kita harus cerita bahwa ternyata toiletnya tuh sangat-sangat nggak layak. Nggak ya? Aku untung nggak pernah sekali. Aduh, untung nggak deh. Sangat-sangat nggak layak untuk kita penumpang yang nggak mau nyombongin diri, tapi kan harganya berbeda dari bus-bus yang lainnya. Betul, dengan trayek yang sama gitu kan. Airnya, bentuk WC-nya, pokoknya nggak banget. Jorok banget bang. Ada asli. lele. Nggak ngerti ada lele apa jentik-jentik atau apa, pokoknya jorok banget gitu. Nggak, bentuknya juga nggak banget bentuk iya, si iya. toiletnya itu gitu. Pokoknya udah itu untuk cukup sekali doang aku bawa ke situ. Terus aku langsung brief Canon. Nextnya kalau misalnya mau pipis, mama suruh pipis itu harus pipis. Oh, Gitu. okay. Dimanapun kita berhenti, kamu nggak pengen pipis harus pipis. Dan mama cuma berdoa kamu jangan minta pup pas di Jalan. bus. Karena kan Ken udah lihat sendiri gimana WC-nya. Ken mau duduk nggak gitu? Enggak. Mau naik nggak mau. Karena pas ke dalam juga dia udah nggak jadi deh kayak gitu. Nggak apa-apa keluar aja, nggak apa, udah kepelan tanggung, udah nyampe di sini. Akhirnya dia pipis tapi kepalanya tuh ngeliat ke samping gitu-gitu loh. Nggak selera. Gitu. Nggak selera udah. Sama sih aku intinya. ingat juga sempat ngobrol sama mas sebelah. Itu dia cerita juga tentang toiletnya. Dan begitu dengar dia, jadi Dia ngomongnya gimana? pas dia minum tuh dia cerita, wah harus ngatur minum nih, jangan kebanyakan minum. Gitu. Emang kenapa? Kan ada toiletnya. Wah tadi begitu sebelum berangkat, dia sempat ke belakang. Gitu. Ternyata ya kurang puas lah sama toiletnya. Gitu. Jadi ya udah di situ dia ngajarin pinter-pinter minum, pinter-pinter ngatur kamar kecil kalau lagi di tempat makan kayak gitu. Iya kayak gitu deh pokoknya. Oke. Nah akhirnya kita ke Merak, tapi bukan ke pelabuhan
eksekutif. Weh. Cia. Nggak usah menyombongkan diri lagi, kali ini kita harus menurunkan kasta Bapak ya. Nggak bisa kan di mobil kita masuk pelabuhan eksekutif, cuma mobil-mobil pribadi. Gitu. Yang kita review juga ya ferry yang eksekutif gitu ya. Betul. Kali ini kita karena kita naik bus ya Maya, mungkin bus kita ini naiknya yang reguler Betul. gitu. Jadi dermaganya juga beda. Dermaganya beda, terus kayak jembatan naik ke dalam lambung kapalnya juga beda, nggak se-eksklusif yang eksekutif gitu kan. Jadi kayak benar-benar cuman besi yang ditempelin ke ujung dermaga. Itu deg-degan banget mau naiknya. Tapi untung penumpang nggak disuruh turun ya. Emangnya suruh-suruh ya? Dulu sih disuruh turun, dulu banget. Pas kamu SD. Iya. Jadi ada penumpang turun, ada aksesnya sendiri. Ya udah bisnya masuk. Oh. Kalau sekarang kan enggak, bisnya penumpang masuk bareng ke area decknya. Dan akhirnya kita sampai di dalam kapal feri. Akhirnya. Udah parkirin bus, semua penumpang udah turun, kita diarahin untuk naik ke atas ya. Ada sedikit insiden karena pada saat naik tangga itu sendalku tercopot. Emak-emak emang ada aja sih, ada aja. Kecopot dan tuh kayak di tengah-tengah jalan tangga dia kayak jatuh ke Nanti bawah. kayaknya kerekam deh. Ada ya? Kerekam sih, tapi nggak tahu di bagian lepasnya dapat apa nggak angle-nya. Nih. Nggak tahu deh. Pokoknya dia kelepas jatuh ke bawah. Antri Bu. Oh iya Bu. Gak mungkin balik badan karena ini antreannya panjang ke belakang. Benar, karena kan tuh lihat tangganya itu cuma satu jalur badan orang doang, gitu. Dan sementara nih satu arah naik semuanya tuh, semua penumpang. Jadi nih ini begitu sendalnya lepas di sini nih kayaknya. Iya. Nah, jadi lepasnya ini ke sebelah kiri tangga. Kiri tangga ini tuh kan ada apa ya? Sisaan gitulah, sisaan lantai. Jatuhnya ke situ. Jadi agak bingung juga gimana ngambilnya ini. Ya udahlah nanti kita naik dulu ke atas, nanti aku aja yang turun gitu. Iya. Sekarang kita nyampe di atas. Ini view dari kapal ya. Kita langsung masuk ke dalam karena nggak mau beresiko untuk masuk angin juga. Perjalanan kita masih panjang. Kita masuk ke dalam itu langsung diarahin tuh aku ingatnya. Nah, ya begitu masuk kita diarahin kan, yo kiri gitu. Ya masuk kiri kayak ruangan gitu kan. Ke salah satu Jadi sebenarnya ruangan lah. Jadi sebenarnya tuh kalau pas masuk ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Dua-duanya sama-sama ada pintunya. Tapi kita langsung diarahin belok kiri. Masuklah kita ke ruangan kiri itu. Karena kita kirain itu kenapa diarahin? Karena biar diisi dulu nih sisi kiri. Wing kiri, kemudian kalau udah penuh pindah ke wing kanan, Betul. kirain begitu. Ya udah kita nurut aja, baru ini naik. Nurut reguler aja. kan. Lihat gimana penampakan tuh. Naik semua nih nggak Naik habis-habis. semua. Ini juga masih harus nunggu sepi dulu baru pakaian bisa turun ke bawah untuk ngambil sendal tuh. Lagi kosong, cari tempat di dalam sebelah kiri, lesehan, sofa, kita sampai sebelah kiri. Bapaknya nih ini dia menyediakan fasilitas jasa urut gitu. Kalau kaki pegel itu. Iya banyak juga sih yang ngurut-ngurut di dalam gitu. Liburan panjang ramai, akhir tahun. Kayaknya ring yang paling ramai Pak ya. Ya, tahun kemarin ya ada. Ya silakan Bu, yang mau istirahat. Ya masuk aja ke dalam. Ini saking ramenya nih aku nunggu sambil ngobrol sama si bapak nih. Ngobrol sama si bapak. Ini emang ramai gini Pak. Ya kali nggak rame. Basa Rame basi banget, aja. rame banget. Rame dari tanggal 20 udah rame kayak gini gitu. Yang sofa, lesehan sebelah kiri. Kemarin yang selama ini Pak. Dari tanggal 20 Pak, udah mulai. Pokoknya harus ya anak SD libur aja. SD libur, SMP itu sudah. Iya.
Akhir tahun aja. Setelah Natal juga masih rame. Masih. Ya masuk sebelah kiri ya, yang lesehan, tiduran, sofa, kamar mandi masuk ke kanan. Ya silakan masuk. Ruang supir belakang Pak, lurus Bapak mentok sebelah kiri. Bapaknya helpful sih, yuk masuk kiri sini yuk, kayak gitu. Ya ada yang lurus buat di deck. Banyak yang mau ngemper di deck gitu tuh, udah bawa tikar, bawa alas-alas gitu. Kayaknya udah biasa deh. Mungkin udah biasa. Oh, ada yang ke atas juga. Ini bapak ini satu bus kita. iya. Hafal. Ya itu bapaknya yang keluarga besar di belakang. Kamar mandinya masuk sebelah kanan. Mau dicepetin aja nih. Kayak itu tadi 5 kali. Tuh kan, berasa kan nunggunya nih udah rombongan bis yang keberapa nih kok nggak habis-habis. Karena emang nggak bisa ngelawan arah, nggak bisa misi. Satu orang turun tuh udah berasa banget ganggunya. Kita nunggu di dalam sama Canon, nggak lama kemudian papanya datang menyusul dengan heroiknya menenteng sebelah sendal. Nanti ada sampai gambar sendalnya tergeletak juga ada. Serius. Serius. Nah, begitu ada celah penumpang kosong, langsung aku turun tuh. Tuh dia, sendalnya tuh. Aduh, sumpah nggak penting banget sendal pakai jatuh lagi. Kok bisa? Mungkin ratusan orang yang naik setelah kita tuh kalau ngelihat ke arah situ, "Tuh sendal siapa ya? Kok bisa sih jatuh situ?" Ya aneh-aneh aja nih. Kok bisa? Lihat dong, harus manjat ke sisi tangganya tuh. Oh iya bener. Nih sendalnya tuh. Aduh ya ampun. Begitu dapat sendalnya, aku langsung balik lagi ke tempat kita tadi. Yes. Gitu. Nah ini ada pintu kanan, ada pintu kiri. Makanya diadain ke kiri kan, masuk deh. Looknya ya seperti kapal peri kebanyakan ya. Ada yang lesehan, ada sofa tempat duduknya. Tapi kita lebih milih untuk yang ada tempat duduknya, gitu kan? Oh, lama-lama keluar. Iya. Apa teh? Lama-lama kita keluar. Oh, lama-lama kita keluar. Nah, iya. Kayak gini nih, gitu. Lama ya. Apa? Tangga. Udah yuk, aja apa yuk. Ini berat. Aduh lama banget tapi ini. Di tangga. Ini dia. Atau jangan laut. Oh iya. Emang nggak ada laut. Mau tangga doang biasanya. Kapan? Aman. Tapi kalau yang ngambil susah ya. Harus lompat ke itu. Lompat. Panjat tangganya kan nggak ada jalur lagi ke sana.
Gitu deh. Di sini Papa Kenan masih sibuk rekam-rekam di area dalamnya. Kenan ternyata sudah mulai rewel di sini. Ya udah mulai kapan nyampe ini berapa lama gitu. Akhirnya ya lagi-lagi jawabannya cuma satu. Kita cuma bisa menyediakan laptop ke dia untuk dia bisa nonton. Iya. Ini udah mulai cranky banget. Aku udah bingung banget gimana. Udah bete banget pokoknya dia. Ya udah kita bukain lagi deh laptop. Nah, di sini dia udah mulai nonton lagi video kesukaan dia. Dia bukan lagi belajar geografi, teman-teman, tapi memang anak kita itu agak sedikit berbeda dengan anak-anak kebanyakan di usia dia yang 7 tahun. Dia suka sekali dengan negara-negara, letak geografis, peta, bendera. Dia suka. Jadi segala video-video yang ditonton itu ya meliputi yang tadi itu gitu. Nggak pernah ada soal game. Nonton ini aja tuh, peta-peta, posisi di mana gitu. Dan hal mengejutkan terjadi. Jam berapa tuh? 9.43 ya kan. Tiba-tiba ada petugas ya, ibu-ibu petugas. Kedengeran suaranya dari Kedengeran belakang. doang dari belakang kita. Ya 15.000 ya. 15.000 per orang. Per orang gitu. Yang bagian belakang langsung ngeluarin duit tuh. Nanya apa? Berapa orang ibu? 3. Oke, 45. Aku pikir dia nganter pop mie Atau kopi. atau gitu. kopi ini ya yang tadi berapa orang 15.000. Ternyata ibu ini ngutip biaya tambahan untuk penumpang yang duduk di ruangan VIP. Oke. Ini ternyata ruang VIP, teman-teman. Kita sebut aja ini ruang VIP. Jadi kalau kita buka pintu terus Ya. ke arah kiri yang diarahkan tadi, yuk kiri masuk ruangannya. Nah. Itu adalah ruang VIP. Kok ditagih? Iya, harusnya kita yang ke kanan kalau nggak mau ditagih. Ini kita diarahin ke kiri, tapi nggak bilang kiri ini apa. Ya disuruh Betul. masuk ke kiri, ya kita masuk. Karena tulisan bacaan VIP juga kecil banget dekat pintu. Ada emang? Ada, tapi Oh, kecil. oke. Aku Iya, nggak iya. lihat bagian atas pintu karena petugas bilang kiri bu. Ya udah kiri. Betul. Ternyata 15.000, ya Per kan? orang. Per orang. Pas Betul. dia udah mengarah ke bangku kita. Jadi yang kita kira mereka pesan pop mie atau kopi, ternyata lanjut ke barisan depan. Iya. Loh, kok banyak juga nih yang pesen pop mie. Pada lapar nih. Perasaan nih pernah makan. Ternyata itu cuma ngutip dan dia kayak Ngutip. dia ngasih kayak tiket gitulah tanda bayar ya. Ada? Ada. Dan sampailah dia di baris tempat duduk kita. Ngegas lah ibu-ibu ini. Apa nih bu? Ini 15.000 untuk kita pindah. Aku gituin emang karena bukan karena 15.000 kali 3-nya bang. Betul. Kita kayak nggak diedukasi ini berbayar dan untuk ruangan yang sebenarnya nggak VIP banget. Iya Ini sih. 45 gitu kayak enggak deh pengen tahu yang nggak VIP gimana dan ternyata ini yang nggak VIP ada TV-nya. Kita nggak dikasih tahu dari awal. Yuk kiri sini, kurang VIP, tarifnya 15.000 ya per orang. Gitu. Kalau yang free di mana? Sebelah kanan ya, nggak gitu, cuman kiri masuk. Jadi ditagihin. Nah, Karena aku kita nggak orang suka baru. aturan itu. Karena kita tidak berkenan dengan penambahan itu, yang Pindah. ternyata juga bedanya nggak signifikan banget sama yang nggak berbayar. Kita pindah ke sini, kita lihat, what? Ini lebih enak malah tempat duduknya. Lebih kondusif ya. Lebih kondusif dan Lebih nggak ramai rame. sama sekali. Lebih ramai yang di VIP tadi. Sama jawabannya, karena mereka juga nggak diedukasi. Mungkin ya. Dan nggak mau pindah kayak segen. Kita ya nggak segen karena kita juga baru duduk 15 menit di situ kan. Akhirnya kita pindah ke tempat yang nggak berbayar. Ini dia tempat yang ekonomi mereka sebutnya. Mungkin Ada kursinya, TV-nya. ya kursinya nggak busa sih. Nggak busa sih, Tapi nggak ya apa-apa. nggak apa-apa sebenarnya. Ada TV dan sini Ada cukup TV. menghibur Canon. Karena Ketawa di sini nih. TV-nya lagi masang film Doyok dan Kadir yang Doyoknya jatuh mulu. Itu kan ketawa kan? Yang nonton film jatuh itu kayak guling-guling ya nak, yang sepedanya balik gitu. Lumayan bisa killing time, dia bisa happy ketawa-ketawa nonton film jadul ini ketimbang di sana yang gak ada TV tapi kita harus bayar 45.000 gitu kan. Malah bener-bener lebih rame dan lebih rusuh di sana. Iya, Sampai orang pada bener. dilesen-lesen itu Lesehan. semuanya. Mereka juga nggak tahu mungkin karena ada tempat ini kosong banget tuh. Nggak ada yang masuk sini. Bener, karena nggak semua orang diarahin ke sini mungkin. Iya. Dan mungkin orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang sudah sering naik kapal. Bener, karena kita baru pertama, jadi ya nurut-nurut aja gitu. Sempet keliling-keliling juga satu kali keluar, kan kita berharap ya bisa killing time lah, lihat-lihat ada apa aja di sana di kapal ini.
ya nggak ada apa-apa. Nggak ada sih. Malah di luar tuh lebih rame Daripada di dalam. rusuh banget sampai Iya. semua tuh pada tiduran di kayak di Lantai. di lantai, di kaki limanya. Ada yang pakai tikar-tikar sampai kita tuh nggak bisa jalan karena harus ngelangkain orang tidur. Secara perjalanan mungkin kita tahu kalau kita bakal lebih lama sampai dari yang biasanya. Kalau kapal eksekutif itu kita akan sampai di 1 jam. Ya, Iya jam kan, setengah lah paling lama. Paling lama untuk menyender. Nah ini kita hampir 3 jam. Ya 2 jam. 2 jam setengah. 40 menit Iya, gitu-gitu. Jadi Lebih dari 2 jam. bener-bener nyender tuh ya hampir 3 jam beneran baru kita keluar gitu. Itu lama banget, itu bener-bener kayak udah boring seboring-boringnya loh. Sampai maksa buat tidur pun udah nggak bisa tidur. Nggak bisa. Nggak bisa tidur. Kalau tidur di sini takutnya nanti di bis nggak bisa tidur gitu, serba salah. Dan ini mungkin kapal favorit buat driver truk atau driver bis ya. Karena mereka punya waktu istirahat yang lama. Iya benar. Dan ternyata di kapal ini juga punya satu ruangan khusus kayak kabin khusus gitu untuk para supir-supir truk Oh, iya, tidur betul. gitu. Kita baru tahu. Kita baru tahu ya lumayan nyaman. Ada yang terus sambil ngurut juga kan, ada ininya terapisnya gitu. Akhirnya karena nggak mumpuni di luar untuk lihat-lihat, ya udah kita balik lagi ke dalam, kembali duduk lagi, nonton doyok lagi sama Aladir deh. Dan ya gitu aja sampai kapal bersandar gitu. Nah, intinya di sini selama perjalanan kurang lebih 2 jam 50 menit dari Merak menuju Bakauheni, Papa Kenan dan aku sama sekali nggak bobok ya. Betul. Karena kita ngerasa kita bawa banyak banget bawaan Yang harus dijaga. yang harus dijaga, laptop, kamera dan lain sebagainya. Dan bahkan di jam 12 lewat 12 menit ini kita belum bersandar juga di sini sampai Kenan udah tidur dan ngelurusin kaki di kursi ini. Benar. Pas udah mau bersandar, udah kelihatan city light-nya, lampu-lampu dermaga, kita bangun Kenan. Terus kita rasa semua orang udah mulai berdiri, beranjak. Kita nggak beranjak juga, karena kita ngerasa kayak takut macet di tangga turun kan. Akhirnya kita bersandar. Kita bersandar, udah mulai pada banyak yang turun. Kita juga udah mulai siap-siap mau turun dengan semua barang-barang kita. Bis kita sebelahan sama ALS Bener. loh. Kita sebelahan banget sama ALS teman-teman. Kita balik lagi ke bus ya. Ini kita nih udah mulai naik lagi. Kita nggak akan ketukar bus karena emang cuma sempat start satu doang di situ. Dan bus kita tuh emang benar-benar sebelah sama tangga, jadi gampang banget nyarinya. Gampang ke Ciri lah. Yes. Nah ini kita baru masuk bus lagi. Dengan jam berapa sih? Ini 12:30 ya? 1:30, bener 1:30 kita berangkat tuh 9:30-an dari mulai Merak. Mulai gelap gambarnya. Dari sini nanti kita tinggal lanjut lagi perjalanannya langsung masuk ke dalam tol Lampung ya. Iya. Bakauheni Lampung ya kan? Betul. Bakauheni Bandar Lampung kayaknya deh. Dan Tapi kayaknya kita nggak. Hah? Tapi kita nggak terlalu banyak ngerekam dan nggak terlalu banyak cerita di Enggak. sini karena jujur langsung tidur. Bener. Dan kita salah satu penumpang yang masuk di awal-awal. Iya. Dan kita pengen banget istirahat gitu. Iya, bener banget, udah capek banget. Ini nggak berapa lama, Kenan langsung tidur lagi, ngelanjut tidur dia tuh, langsung nemplok. Aku juga langsung on position, langsung bobo lagi, gitu juga Papa Kenan. Dan kita Bismillah, lanjut lagi perjalanan.
kita kembalikan semuanya ke Bapak driver dan juga kondektur untuk membawa kita ke jalur lintas Sumatera ini. Oke. Oke apa? Oke, ini dulu untuk video kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seperenam dari perjalanan kita mau pulang kampung dari Jakarta. Nggak dari Jakarta dong sekarang, dari Parung ke Siantar. Sekarang kita udah di Pulau Sumatera, walaupun masih di ujungnya banget di Bandar Lampung. Kira-kira kita bakal on time nyampe di Siantar hari H pas Natal atau hari H jam berapa? Jam berapa? Terus gimana perjalanan kita? Adakah cerita-cerita seru dan juga hal-hal lain yang bisa kita kulik dari perjalanan kita ini? Tungguin terus cerita kita ya. Dan seenggaknya kita sudah menyelesaikan perjuangan di hari pertama. Betul. Walaupun kita nggak tahu nih video pertama ini durasinya berapa, kita panjangin habis atau bahkan bisa kita bagi dua gitu ya. Oke. Ya udah deh, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Dah.